tim Padepokan Bandung Bondowoso. Sekarang tanggal 17 Agustus, ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Kita pengen ngerti nantinya bagaimana setelah ibu kota pemerintahan Indonesia berpindah dari Jakarta ke IKN. Kita coba berbincang ngobrol sama leluhur yang mengerti tentang perpindahan ini dan nantinya dampaknya bagaimana. Kita coba akan berbincang ya kan ya, supaya bagaimana ke depannya. Tapi jangan dipercaya 100% ini karena LPF, kebenaran hanya milik Allah. Yang penting jangan lupa like and subscribe, komen, terutama para jamaah. Oke, kita mulai ya Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu mediator dari kalian pintar Yesuman tak bisa masuk kecuali bisa panggil. Saya coba saya tarik leluhur bangsa Indonesia atau Nusantara yang mengerti akan makna Nusantara dan perpindahan ibu kota pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke IKN, ya dia bisa menerangkan dan diizinkan dengan izin dia sama yang bertahan. Saya tarik leluhur Koib yang bisa menerangkan, menjelaskan makna perpindahan ini dan nantinya bagaimana. Allah masuk sholat suara tersambung. Selamat datang di Padepokan Bandung Bondowoso yang ada di Bandung, jamaah dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Izin kami berkenalan dengan Anda supaya kami bisa mengerti apa makna perpindahan ibu kota ini dari Jakarta ke IKN. Kalau boleh kenal dengan siapa saya berhadapan? Sebelumnya saya minta semua penyusup dari bangsa Korea dibersihkan semua dari tubuh saya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bilang kepada Allah, bersih semua. Penyusup hilang semua, lepas ini. Sudah di bisa menjelaskan. Terima kasih di sana. Sama-sama. Kalau boleh berkenalan, saya berhadapan dengan siapa Ki untuk ngobrol ini Ki? Saya Pangeran Laksa Buana. Pangeran Laksa Buana. Iya, Pangeran Laksa Buana dari bangsa apa? saya dari bangsa Cina. Dari bangsa Cina. Berarti Pangeran Ki Laksana ini hidup sudah lama ya Ki ya? Mulai sebelum Majapahit atau setelahnya Ki? Sebelum Majapahit. Berarti Aki tahu juga ini ya, apa yang ditulis oleh Jayabaya, Pangeran Jayabaya.
Raja Jayabaya. Insya Allah sedikit pengetahuan Saya, apa yang saya tahu ya, mungkin tidak seberapa. ya, kita juga ingin tahu sih. Kita nggak mendalam juga nggak apa-apa, tapi insya Allah bisa mengetahui sedikit makna dan tujuan perpindahan di kota kami. Mohon maaf sebelumnya karena saya perwakilan Ya. dari yang lain, nama yang lain. Saat ini semuanya lagi bertugas. Oh, siap, siap. Jadi Aki yang dipersilakan untuk berbincang ini ya dari yang lain-lain ya. Aki, saya sebetulnya ingin memulai dari ini apa Ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya itu di salah satu baitnya menceritakan bahwa nanti kemajuan Indonesia itu setelah berpindah ibu kotanya. Benar nggak Aki? Itu sudah tertulis dalam kemajuan kemakmuran Nusantara ini akan dimulai di sana. Sudah ada takdirnya. Saya berkuasa. Oh, dulu kan perpindahan ibu kota ini sudah dirancang beberapa kali, Ki. Mulai dari presiden pertama itu ke Palangkaraya kalau nggak salah, Ki. Di Kalimantan juga. Kenapa saat itu gagal, Ki? Bukan tempat yang tepat karena untuk kemajuan bangsa ini harus tempatnya yang tepat, yang masih murni dari fenomena negatif yang banyak dihasilkan oleh manusia-manusia yang jauh dari tauhid. Yang belum terkontaminasi dari dosa-dosa manusia. Supaya apa? Lalu dia semua pendahulu-pendahulu kita itu bisa selalu ada untuk ini negeri ini mendampingi pemimpin yang akan datang. Terus pada saat presiden kedua itu malah mau dipindah ke Jonggol, itu dekat Jakarta situ, Ki. Dan tanahnya sudah mulai pembebasan kalau nggak salah. Itu juga gagal juga itu kan ya. Mhm. Memang bukan di situ tempatnya. Karena Jakarta saat ini pun sudah kelihatan itu akan tenggelam karena sudah terlalu banyak dosa-dosa dari manusia. Manusia yang serakah, manusia yang selalu mengumbar hawa nafsunya, pergaulan bebas, kemaksiatan-kemaksiatan yang diciptakan oleh manusia. Itu bukan tempatnya. Kalaupun terjadi di situ, kehancuran yang akan didapat
Terus ini Ki, tentang itu tadi ramalan Joyoboyo, apakah benar itu sebetulnya tulisan-tulisan itu pembimbingnya dari Muslim juga yang ada hubungannya dengan Rasulullah? Ki? Yang sebagai pilihan Mhm, orang yang mensucikan diri, mhm, orang yang jauh dari kata tamak, mhm, dari kata serakah, mhm. ketika dapat panggilan dari Ilahi, dari nur cahaya Muhammad untuk berhijrah, untuk mensucikan diri dan meneruskan tauhid yang dulu sudah ada. Berarti benar kalau Bani Jawa ini, orang-orang Jawa itu adalah keturunan Nabi Ismail gitu, benar nggak Ki? Iya, betul. Para keturunan beliau Mhm, semuanya tertutup. mhm. Berarti ya kok ilmu keagamanya cuma mengesahkan Allah gitu ya, ketauhidannya begitu ya Ki ya. Tauhid yang Mhm, dipegang, mhm, dipegang mhm, bertauhid mhm, meluruskan akhlak manusia yang sudah banyak berubah. Ya seperti sapi mhm, yang bukan keturunannya pun mhm. mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul ya. Padahal yang hasil itu justru mereka menyembunyikan diri. Siap. Mereka tidak mau diketahui oleh banyak Mhm, orang, oleh banyak manusia. mhm, Karena kenapa? Mereka ingin mempertahankan kemurnian mhm, tauhid, kemurnian dari agama Islam. mhm. Oh berarti banyak di Jawa ini sebetulnya adalah keturunan Rasulullah juga keturunan dari Nabi Isa juga gitu kan ya Ki ya. Mhm, Dahulu agar supaya tidak diketahui oleh mhm, musuh-musuhnya yang memusuhi agama Islam. Mereka para keturunan Rasulullah mhm. menikahi gadis-gadis dari sini, Oh dari pribumi gitu ya Ki ya. dari pribumi. Mhm, Kenapa? Agar supaya identitasnya tidak ketahuan mhm, mhm, dan wujudnya tidak seperti mhm. Betul, betul. Jadi memang kalau mengaku keturunan Rasul tapi adab dan akhlaknya tidak mencerminkan Rasul itu justru kayaknya dosanya double gitu ya Ki ya. itu sudah Allah Hmm, tidak akan dihisap lagi, mhm, langsung disediakan tempat khusus neraka jahanam. mhm. Mereka lah sebenarnya musuh-musuhnya bangsa dari yang sudah ada atau yang sudah benar. Oke sekarang kembali lagi ke ini Ki, masalah perpindahan ibu kota nih. Dulu kan kita namanya Indonesia, akan kembali ke ibu kota Nusantara itu dengan nama Nusantara itu gimana Ki menurut Ki? Ya, itu nama yang sudah disandang sebenarnya Mhm, dari zaman dahulu. mhm, Perubahan
berarti sudah tepat sekarang namanya Nusantara gitu ya Ki ya. Jawa, Indonesia, Mhm. membawa bukan saja kesejahteraan, keselamatan dunia dan di akhirat, karena nantinya akan dipenuhi semua penduduknya oleh manusia yang berakhlak, yang bertauhid, yang hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nanti setelah pindah ke IKN ya, kita nyebutnya IKN, Ibu Kota Nusantara gitu ya. Nah, itu berarti kemakmuran akan terwujud di Indonesia gitu, cepat gitu. Yang korupsi gitu Ki ya, riba, banyak yang dari dapat didapat dari riba ya. Ke pinjaman luar negeri, utang piutang utang ya. Manusia semakin jauh banyak yang terjadi. Ya nanti dengan pindahnya ke IKN, ke Nusantara sana, Indonesia akan agak mungkin ada kemunduran sebentar mungkin, terus nanti menuju ke kemakmuran gitu ya Ki ya. Hmm. Hmm. Kemurnian ya Ki ya. Sekali oleh semua negara-negara di dunia ini.
Islam Nusantara yang kita anut sekarang ini ya Ki ya. Toleransi, ada ketauhidan yang utama gitu ya Ki ya. Akhlak dan adab yang diutamakan juga ya. Terus pernah dengar juga nanti kemakmuran Nusantara itu dengan terbelahnya Pulau Jawa itu benar nggak Ki? Apakah ada pemekaran negara atau negaranya tetap kayak begini tapi ideologinya yang menyebar ya Ki ya, keagamaannya gitu ya Ki ya. Yang disampaikan Ki supaya para pemirsa channel kami lebih semangat untuk beribadah, menjalankan amalia. Jadi kita nanti harus baik yang sudah maupun yang belum meningkatkan ibadah. Kalau yang belum ikut Toriko silahkan mencari guru mursyid yang terbaik gitu ya Ki ya. Aki punten tadi Aki ini wujudnya apa Ki? Jadi sesuai berarti IKN yang di sana di belakang istana itu, Istana Garuda itu lambang Garuda gitu ya Ki ya. Tepat sekali gitu Ki.
Hmm, 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 hmm. Siap, siap. Terima kasih Aki atas kedatangannya dan informasinya. Semoga kita semua dapat menjalankan apa yang telah disampaikan Aki dengan baik dan benar. Dan saya juga minta maaf mengganggu ketenangan Aki, mungkin lagi istirahat. Dan tidak lupa sampaikan salam kami jamaah yang ada di Bandung kepada leluhur kami Ki yang ada di sana. Salam hormat kami, mohon maaf bangsa ini masih kayak begini Ki, belum bisa bagus 100% gitu ya Ki ya. Kami masih berusaha untuk menjadi lebih lagi gitu. Terima kasih. Mhm. Insya Allah. Terima kasih. Itu ceritanya untuk mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta ke negara Nusantara yang insya Allah adalah kesejahteraan kemakmuran bangsa Indonesia nantinya. Ternyata itu sudah seperti kayak dinubuatkan dengan kita nanti akan berpindah ibu kotanya dari Jakarta ke Nusantara dengan nama Nusantara itu